perangkat kerjaku semuanya adalah peparing. Bener, maksudnya dikasih orang. Bener, iya. Dari jas Jas itu aku hanya bikin kayaknya sekali ya, lupa aku. Selebihnya ini ada berapa tuh? 7 atau 8 yang 7 atau 8 Heeh. jas tuh semuanya dikasih. gitu. Hai semua, saya Fani. Dan saya Ardit. Kami berdua adalah pendeta. Dan kami pasangan suami istri. Dan di podcast ini kami akan banyak berbincang tentang opini kami yang tidak selalu sama. Selamat mendengarkan. Hari ini kita mau bahas tentang top 3. Ya, kita lagi senang main ranking-rankingan ya. Top 3 enaknya jadi pendeta. Kadang kan orang lihatnya tuh kalau nggak enaknya tok ya susahnya tok gitu ya. Nah, ini kita mau bahas tentang enaknya jadi pendeta. Menyenangkannya. Iya, menyenangkan. Pekerjaan yang menyenangkan. Itu pekerjaan pelayanan yang menyenangkan. Jadi cuma 3 aja nih. 3 ya. Masing-masing 3 ya. Kamu 3, aku 3. Oke, deal. Jadi siapa dulu? Kamu dulu. Aku nomor 3 dulu nih berarti. Yang menyenangkan bagiku nomor 3 ya. Top 3 itu ini adalah katekisasi CD. Katekisasi CD sama adik-adik remaja. Kenapa menyenangkan? Karena di situ adalah tempat di mana aku bisa berdiskusi secara dalam tanda kutip liar begitu dengan pemikiran adik-adik sekarang gitu. Jadi seru banget. Jadi pertanyaan-pertanyaan mereka tuh random gitu. Ada yang bertanya tentang satanis, ada yang bertanya tentang sejarah-sejarah kekristenan gitu. Jadi menurutku itu sesuatu yang menyenangkan begitu, katekisasi CD. Itu. Kalau Mami apa? Aku apa ya yang paling menyenangkan? Jadi pendeta tuh enaknya banyak, cuman kalau suruh ngambil 3 ya jadi gimana ya? Kalau tadi Papi katekisasi CD, aku katekisasi pranikah sebenarnya. Kok pakai sebenarnya? Ya karena belum banyak yang katekisasi sama aku. Gitu. Iya, jadi sebenarnya katekisasi pranikah itu menyenangkan buat aku. Kenapa? Karena kayaknya memang dari sejak aku remaja, pemuda, dewasa muda sampai aku jadi pendeta, aku tuh senang banget mengamati dan belajar tentang hubungan antar manusia, khususnya berpasangan. Jadi belajar tentang kenapa orang bisa suka satu sama yang lain, kenapa orang pada akhirnya kemudian saling meninggalkan, kenapa atau bagaimana cara orang tetap bertahan dan lain sebagainya. Aku senang aja belajar tentang itu. Jadi karena aku senang belajar tentang itu dan itu bisa dijadikan bahan ketika katekisasi CD gitu. Jadi itu menyenangkan buat aku. Iya, aku juga senang sih itu. Jadi sama-sama senang. Jadi katekisasi CD dan pranikah. Kalau aku di pranikah lebih senang, kalau kamu di CD ya. Iya. Itu menyenangkan. Jadi ngobrol sama pasangan yang lagi bucin-bucinnya mau nikah tuh lucu loh. Jadi kayak mengingatkan aku zaman bucin-bucin gitu loh. Lucu itu menyenangkan. Ya, ini nomor 3 ya. Sekarang nomor 2. Menurut Papi. Nomor 2. Aku dulu nih. Khotbah itu menyenangkan bagiku. Karena begini. Aku kan dari dulu seneng stand up ya. Stand up komedian gitu ya. Stand up komedi itu kan aku seneng banget gitu. Mami kan juga pernah tak ajak lihat spesial show-nya Abdur. Walaupun yang kedua kemarin kita nggak nonton
Iya, Karena nggak punya karena uang. enggak, kayaknya waktunya juga kita Tiketnya nggak, juga mahal banget, Abdul, kemarin tiketnya naik lagi mahal, kok. nggak mampu loh. Tapi kemarin juga kayaknya kita lagi ada Lagi ada acara acara apa, juga. atau kayaknya itu jatuhnya tuh di hari Heeh. Minggu gitu loh. Jadi kenapa khotbah? Karena menurutku khotbah itu mirip-mirip lah dengan stand up. Kenapa mirip-mirip dengan stand up? Ya kalau stand up itu dimulai dengan sebuah keresahan yang disusun di dalam sebuah komedi yang menyenangkan sehingga pesan bisa tersampaikan dengan baik. Khotbah itu kan juga begitu sebenarnya. Walaupun khotbah sumbernya adalah dari Alkitab, kita lebih dulu menggali. Kalau kita dulu belajar homili dengan Pak Dan kan, kita disuruh untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan iseng gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang di luar nurul gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya nanti kita juga berusaha untuk menjawabnya gitu. Nah, aku seneng ketika membaca teks, kemudian mengumpulkan pertanyaan itu, Mm-mm. kecurigaan-kecurigaan, kemudian dijawab sendiri, kemudian diaplikasinya itu berdasarkan dengan keresahan hati gitu. Walaupun Oke. kita ditolong oleh Textweek ya sekarang gitu ya. Mm-mm. Kalau aku kan selalu buka Textweek nih setiap Seru setiap saat itu seru. Jadi lihat refleksi orang lain kemudian merefleksikan merefleksikan ulang. ulang begitu. Jadi menurutku itu Oke. seru ya. Khotbah itu seru, apalagi kalau khotbah yang kita bikin itu tuh jemaat ingat dan ingatnya tidak hanya ilustrasinya. Atau kalau aku ingatnya itu tidak hanya di bagian lucunya tok gitu, tapi ingat Oh, isinya itu menyenangkan banget itu loh. Itu kayak ada energi balik ke aku, puas oke. gitu rasanya. Khotbah ya. Khotbah, Jadi khotbah tuh papi seneng gitu. seneng. Oke. Itu nomor dua ya. Nomor dua. Kalau Mami, Kalau nomor aku duamu apa? nomor duaku apa ya? Nomor duaku enaknya atau menyenangkannya jadi pendeta itu kalau kalau konseling atau aku mendampingi orang, terus endingnya happy. Oke. Jadi misalnya si orang ini ada masalah nih, Heeh, terus aku menemani lah dia iya, dengan segala proses dan lika-likunya gitu. iya, Tapi happy ending, akhirnya aku bisa melihat orang ini gitu atas pertolongan Tuhan, ya kan? Dia bisa berpulih, dia bisa lega, dia bisa happy lagi. Itu energinya nular ke aku. Aku happy. Jadi lihat orang yang aku temani itu happy, aku ya happy. bener sih. Setuju Bener banget nggak? aku. Kamu gitu juga Aku nggak? gitu juga. Ayo kui. Beberapa kali aku menemani orang berproses gitu ya, Dan sampai orangnya dan bisa sampai orangnya bisa pulih. kembali pulih lagi tuh seneng banget rasanya. Seneng yang Energi tadinya baliknya tuh luar ibaratnya tuh biasa. kayak tadinya itu eh bener-bener kayak bunga yang layu sebelum Mm-mm, berkembang gitu ya. mm-mm, mm-mm, Kita lihat dia tuh kayak bunga layu lah, kayak papi lihat bunga mawar layu. mm-mm. Terus akhirnya papi bisa melihat dia kayak bunga mawar yang mekar lagi Iya, gitu iya, loh. nyenengin Ini banget ya. kayak ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kayak sudah membantu aku menemani orang ini gitu loh. Mm-mm, Ya kan, itu iya, lego. Kayak dia lego, aku juga lego. Itu menyenangkan. menyenangkan sekali. Energi yang positif dari perubahan orang ini tuh bisa nular ke aku. Oke. Tapi seberapa banyak Heeh. kalau dibikin eh angka ya, Hmm. statistika angka 0 sampai 10 seberapa banyak yang didampingi Mami kemudian happy ending? Ya, yang didampingi Tuhan ya. Iya, didampingi Ya, Tuhan melalui Mami. didampingi Tuhan melalui aku. Ya 50-50 sih. 50. Heeh. Banyak juga Kadang ya. ketika aku nemeni ya itu tadi aku bisa melihat dari dia kayak bunga layu sampai jadi kayak bunga yang seger lagi tuh aku seneng. 50-50. Tapi ada juga yang ketika aku menemani malah aku sing dihapusi ku ya enek. Jadi ceritanya sama dia tuh dibikin-bikin gitu loh. Direka-reka. Heeh, jadi kayak aku udah menemani mendengarkannya tenanan ternyata aku diapusi. Itu juga sering. Menyakitkan tapi ya. Heeh, kayak asem, sebel 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 setelah ketahuan gitu kayak asemi aku dihapusi gitu loh, kayak aku Hmm, merasa kayak tolol banget.
Aku merasa bodoh banget, aku udah 6 menit tapi ternyata aku dihapusin. Ya ada beberapa kasus yang begitu sih. Iya, iya, iya. Oke. Gitu, itu nomor 2. Nomor 2. Sekarang nomor 1 menurut Papi, paling menyenangkannya jadi pendeta adalah ketika apa? Nomor 1, Menurut kamu? gampang sih ini aku jawabnya. Nomor 1 Apa? apa? Konsep acara. Konsep Heeh. acara. Kayak Dari gimana? SMA kan aku main teater ya. Mhm. Di awal-awal kuliah juga ikut apa jenenge? Organisasinya teater gitu. Seneng aja buat suatu acara yang bisa membawa umat lebih dekat pada Tuhan dan pesannya bisa tersampaikan gitu. Hmm, jadi konsep acara ya. Konsep acara, Sebenarnya itu seneng emang aku. dari kamu muda ya sekarang ya belum Mm-mm. tua amat sih. Itu maksudnya dari dulu kamu sekolah, kuliah memang kamu seneng Seneng banget. konsep acara, mau ini acara di konsep gimana, tema gimana, mau dikasih apa gitu kali ya. Iya, Seru ya. seru bagiku seru banget. Hmm. Di Ngata dulu aku pernah ngonsep satu acara di ulang tahun gereja begitu. Mhm. Dibikin Aku lupa gimana tuh? sih. Oh bukan, Natal, Natal, Natal. Natal itu momen puncaknya menurutku ya. Puncak emosi Natal itu adalah ketika candlelight gitu ya. Ketika lilin nyala. Nah, aku pengen bikin waktu itu penyalaan lilin tuh menjadi sesuatu yang berkesan. Bahwa lilin ini bisa menyala. Itu butuh perjuangan. Mm-mm. Maka jauh sebelumnya aku ngajak teman-teman pemuda untuk syuting. Syuting tentang seorang anak gembala yang tiba-tiba ketika dia tertidur sedang menggembalakan dombanya, dia didatangi malaikat untuk mengantarkan lilin. Waktu itu kita nggak pakai lilin sih, pakainya obor. Untuk mengantarkan obor itu ke gereja. Itu. Tetapi di tengah jalan banyak rintangan yang ada untuk merebut lilin itu. Akhirnya sampai tergopoh-gopoh, lilin itu bisa sampai ke gereja. Nah, itu kan dalam video ya. Ketika dalam video, dan ketika sampai di gereja, itu yang bawa lilin, pemuda yang bawa lilin, yang anak gembala itu live. Dia datang dengan pakaian yang sama dengan yang ada di video, Mhm. membawa obor itu. Mhm. Jadi dari depan dia tergopoh-gopoh gitu, berusaha menyalakan lilin besar di tengah begitu Mhm. dengan obor yang dia bawa. Jadi kayak real gitu loh. Dari video dia Iya. mendapatkan rintangan-rintangan itu, tahu-tahu Terus dia masuk tahu-tahu dari ada pintu di depan, bawa lilin, bawa obor itu dengan pakaian yang sama seperti yang di video itu. kayak real gitu ya. Real banget. Dan, Itu dan itu jemaat puas pada banget kamu. puas banget. Wow, keren. Iya, kemudian lilin besar itu menjadi sumber lilin bagi yang lain. Pesannya adalah untuk menyalakan lilin itu bukan persoalan yang mudah. Hmm, Gitu. ada aksi teatrikalnya Iya, gitu ya. Kayaknya emang kamu seneng ya yang begitu-begitu ya. seneng. Aku seneng banget yang hal yang begitu ya. Meskipun Dulu. kalau sekarang mau ngebikin yang aneh-aneh unik-unik gitu karena butuh effort ya piye ya. Butuh effort. Eh, Imranggen sih 2 kali ya. Aku aku mengusulkan konsep gitu yang akhirnya juga disetujui oleh teman-teman. Yang pertama tentang angkringan. Angkringan, kemudian eh yang kemarin pakai tokoh Punokawan dan wayang begitu. Pernah sih dulu waktu pandemi bikin panggung boneka yang direkam gitu untuk sekolah minggu. Itu aku juga bikinnya seneng gitu karena emang aku seneng yang begitu.
ada satu nilai yang mau disampaikan, kemudian dikemas di dalam satu aksi teatrikal yang elegan. Nah, tapi kendalanya adalah kalau mau bikin aksi teatrikal gitu adalah kendalanya aktornya. Mhm. Tidak semua aktor itu bisa mengerti dan in satu sama lain. Iya iya Jadi iya, bener bener. terkesannya kayak acting yang dibuat-buat begitu. Mhm mhm. Itu kesulitannya kadang kala di situ. Memang harus butuh effort latihan yang lebih lagi ya. Itu Mhm. nggak bisa 2 minggu latihan langsung jadi, itu nggak bisa. Dan Kalau mau hasil kadang yang bagus. nggak bisa selalu kamu yang mainin. Mm-mm. Kalau dulu ketika sekolah atau ketika jadi mahasiswa kan kita mainin sendiri tuh Iya, peran-perannya. iya, Kita total di situ. heeh. Nah, kalau sekarang kan ya Nggak bisa. kadang-kadang bisa, kadang juga nggak bisa karena Mm-mm. kita harus tugas yang Begini deh, lain. kayak kemarin eh di Meranggen ada Punokawan. Karena aku yang bikin alur ceritanya, aku yang menyampaikan pesan Natalnya, waktu itu kan ketika Natal. Mau nggak mau aku jadi Semarnya, mau nggak mau aku jadi Semarnya. Jadi, yo janjane eh in karakterku bukan ke Semar sebenarnya, karena kan Sebenarnya aku ini yang kamu di mana? di penuh banyolannya si Bagong sakjane. Oh, jadi sebenarnya Tetapi kamu karena pengen jadi aku, Bagong. karena in karakterku di situ sebenarnya, karena aku pengen, ya karena dari dulu in karakterku pengen buat suasana cair gitu ya. Mhm. Bagong kan tipe orang yang nyeletuknya itu sembarangan begitu dan mencairkan suasana sekali, tetapi mau nggak mau harus jadi Semar yang bijak begitu. Jadi kadang tidak in dengan karakterku sendiri. Harus lebih effort untuk mendalami karakter yang yang wise, yang bijak. Oke, itu aku Oke. top one-nya ya. Top nomor Nomor satunya satu. kenapa jadi pendeta tuh Ah, menyenangkan ya konsep kalau Mami, acara. Kalau aku kenapa jadi pendeta menyenangkan nomor satunya itu karena jadi sebenarnya jadi pendeta tuh banyak yang support, oke. banyak yang mendukung, banyak yang sayang loh sakjane. Serius deh. Jadi kayak aku jadi pendeta, ya ya nomor satu keluargaku sendiri aja mendukung kan. Mm-mm, Tapi tahu sendiri gimana kayak papa mama bahu membahu supaya supaya kita tetap bisa berpelayanan dengan baik sampai mm-mm, bantu bantu ngomong angan gitu kan. Bahkan mama kadang bantu untuk macam-macam lah pokoknya bantuin macam. Jadi banyak yang dukung. Dari pihak jemaat juga banyak banget yang mendukung aku untuk eh jadi pendeta gitu. Banyak mm. banget. Dukungannya juga wujudnya banyak banget. Jadi yang sayang sama aku merasa banyak gitu. Bahwa yang nggak suka juga ada. Iya ada. Ya pasti ada, nggak mungkin enggak Nggak lah. mungkin enggak lah, pasti ada. Tapi di antara yang nggak suka sama yang suka itu, kalau kita mau jujur berefleksi, Mm-mm, masih banyak yang mendukung kok, masih banyak yang sayang gitu. Aku aku tuh terenyuh gitu. Aku bersyukur kayak misalnya aku lagi butuh sesuatu, tiba-tiba Tuhan kasih berkat sesuatu lewat jemaat kayak gitu loh. mm-mm, Sampai segitunya. mm-mm, Kadang aku tuh kan ya cewek cuman nggak yang girly amat gitu ya. Kadang aku cuek gitu. Aku nggak mikir aku tuh pakai sepatu cantiknya pakai yang apa ya gitu. mm-mm. Tapi ada loh jemaat yang memperhatikan terus terus besoknya ngasihin sepatu. Aku jadi ngerasa disayang. Ternyata ternyata aku tuh digateke gitu. Banyak Mm-mm. yang sayang, Waduh sih. banyak yang support. Oh, Iya. ini jasnya misalnya oh ini jasnya Mbak Fani kok ternyata kumal ya, jelek ya gitu. Ternyata ada orang yang tidak hanya komen, ih jasnya kumal enggak, tapi ada juga yang peduli dengan eh ngasihin kain atau Mm. ngebantuin aku untuk punya jas baru gitu-gitu. Sesimpel itu. Iya. Bahkan itu kan tadi kan ya sepatu jas mungkin nominalnya agak lumayan ya. Mm-mm, Tapi kayak gini, eh ada jemaat itu yang ngasih tolak angin, mm-mm, basmingin. Terus tuh kalau ngasih tuh sambil ngomong gini, ini buat jenengan biar nggak masuk angin. mm-mm. Maksudnya gini ya, ya aku merasa disayangnya tuh
masuk anginku aja ternyata dipikirin sama orang, gitu loh. Iya Kadang iya. kadang aku ngerasa tersentuhnya di situ, jadi enak jadi pendeta karena menurutku banyak yang dukung, banyak yang sayang. Yes. Mhm, Perangkat kerjaku semuanya adalah peparing. bener, maksudnya maksudnya dikasih orang. Mhm. Bener, iya, dari jas, Jas apa. itu aku hanya bikin kayaknya sekali ya, lupa aku. Selebihnya ini ada berapa tuh? 7 atau 8 yang Heeh, 7 atau 8 heeh, jas tuh semuanya mhm, dikasih. dikasih gitu. Aku merasa bahwa, Bener, oh iya, aku disupport banget sih bener. iya bener, Sepatu aja aku dikasih, iya juga sama dikasih. sepatu dikasih. Jadi kayak kayak Bah, kaum papa gitu ya heeh, dikasih. bahkan perangkat kerja, laptop, Laptop dikasih, tab juga tab dikasih, juga dikasih. heeh, Maksudnya kayak ya gitu kan iya, memang support, berarti jemaat tuh sayang, mhm jemaat tuh mendukung. Jadi mhm, kadang kita kalau misalnya ada yang nggak suka atau ada yang kita punya haters gitu ya kalau mhm anak sekarang bilang kan haters. Ya ini loh banyak banget yang sayang. mhm Ngapain kita mikirin satu atau dua orang yang nggak mendukung, padahal masih ada puluhan orang yang mendukung. mhm, Iya kan? betul. Semuanya perangkat Ya, kerja dikasih. tapi Jadi kadang memang itu. yang nggak suka itu, ya sudah, ya nggak suka, kadang personal sekali gitu ya, personal sekali. Kadang kalau kita bikin bikin sesuatu apa yang tidak sesuai dengan dia, begitu, itu hanya menjadi, pemantik itu. Walaupun kadang, apa yang disampaikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Iya. atau apa gitu. Jadi tidak kadang-kadang haters tuh menyerangnya personal, bukan menyerang pokok permasalahannya. Jadi pokok Iya, iya. permasalahannya malah nggak terbahas. Karena nggak seneng Tetapi sama orangnya aja heeh, terus ya udah semuanya jadi iya, nggak seneng. jadi malah kadang mau menyalahkan apa gitu, tetapi tidak fokus kepada objek Oh yang dia sedang dirembuk salahin. gitu, heeh, tapi langsung ke personal. "Oh ya jelas Bang kuwi Mas Adit tok," lah gitu, kayak gitu-gitu. Iya, ya. Kadang begitu, ya ada ya Pokoknya, pasti setiap gereja ada pokoknya gitulah. setiap gereja pasti Heeh, ada kayak gitu dan setiap pendeta juga pasti ada yang nggak suka, mhm, tapi harus disadari bahwa yang nggak suka itu cuman kecil, cuman satu, dua, tiga lah gitu. mhm, Yang mendukung, yang sayang itu banyak banget. oke betul, setuju. Jadi itu yang paling aku syukuri, yang menyenangkan buat aku jadi pendeta tuh itu. Banyak yang dukung kok, Mmm, banyak yang sayang kok. iya. Gitu. Mami inget nggak ketika kita dulu pandemi, Mm-mm, lalu di Meranggen itu ibadah pakai Zoom. mm-mm, Aku kan di rumah atau kalau ibadah mm-mm, pakai Zoom, pakai laptop, pakai pokoknya perangkatnya komplit lah. Ada laptop, ada speaker dan lain mm-mm. sebagainya. Nah, kemudian tiba-tiba tuh ada yang ngirimi mic wireless. Bukan mic wireless ya, mic yang bagus supaya suaraku bisa masuk ke Zoom dengan keras gitu. Iya, Itu aku terenyuh banget, dipikirin sampai sebegitunya, disayangi sampai sebegitunya. Itu membuat energiku semakin bertambah dan effort untuk pelayanannya jadi semakin bertambah lagi. Gitu sih. iya. Jadi ya banyak lah pokoknya aku malah terkesan dengan pemberian-pemberian yang kecil. Tapi itu kayak misalnya kayak aku sadar, aku tahu misalnya jemaat ini tuh bukan yang berkelimpahan, tapi Iya, dia berusaha nresnani aku dengan cara mhm ngasih hal-hal yang kayak gitu-gitu. mhm Kayak aku malah jadi kayak ya ampun, aku tahu dia nggak berkelimpahan, tapi dia berusaha ngasih berarti kayak sayang banget ya ternyata gitu. mhm. Itu Nah, kayak kita pikiran. ketika kita di Bumi Rejo, Mm-mm. kunjungan ke sana, Mm-mm. terus dimasakke apa, jangan blendir. Iya, dan aku sangat menikmati Wah, itu. enak banget. Itu terkenang banget di rumah Pak Terkenal siapa? Pak Simon Rusmanto, Heeh, Asmane, enak sekali. Jangan gelandir sama nasi sama kerupuk, tapi aku merasa itu diberikan dari hati justru dengan cinta ya. dengan cinta tuh aku
aku tersentuh sih. Iya, gila sih. Aku tersentuh. Enak. Jadi Jadi lapar. itu adalah nomor 1 dari aku kenapa jadi pendeta itu enak. Kenapa jadi pendeta itu harus bersyukur. Iya. Itu. Bersyukur. Oke, bersyukur banget. Yes. Oke, dan demikianlah top 3 dari kami, dari masing-masing kami tentang enaknya jadi pendeta. Yuk, buruan daftar teologi.